Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini, yaitu malam kedua kita melaksanakan pengajian takziah online untuk mendoakan almarhumah Ibunda Hajah Antin Suhartini, yaitu ibunda dari Ibu Ketua Dr. Lela Nurlawati SEMM. Kemudian tentunya yang saya hormati Ibu Ketua STI Muhammadiyah Jakarta, Ibu Dr. Lela Nurlawati. Kemudian yang saya juga hormati yaitu ayahanda kita semua, yaitu Bapak Profesor Kusmawan. Alhamdulillah pada hari ini sudah hadir bersama-sama kita. Suaranya sudah jelas Pak Prof? Ya. Kita pakai dua tapi pakai ya, apa? Kemudian laptop. Kemudian para peserta lainnya yang kami cintai, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga beliau, kemudian sahabat beliau dan kita semua sebagai umatnya. Insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau SAW kelak. Baik, untuk mempersingkat waktu, tapi saya nggak ada lihat Bu Dr. Lela ya di sini ya. Belum ada ya? Pamit Pak. Oh ya. Asli pamit tadi. Oh pamit ya. Kondisinya di rumah sakit, jadi agak sulit Pak. Oh, jadi iya. lanjut aja kita ngaji. Berarti Orang tua sama adanya sedang kritis tadi bilang. Jadi beliau Nyari oksigen tadi. oh gitu ya. Baik. Baiklah, kita akan mulai saja langsung pada kesempatan kali ini. Kita langsung masuk ke acara sambutan dari Ketua BPH SEI Muhammadiyah Jakarta, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Kusmawan DBA MBA. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Kusmawan DBA MBA kami persilahkan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bentar. Masuk nggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya menggunakan dua nih. Bentar. Hidup nggak ya sebentar ya? Hidup nggak yang? Coba kalau satu. Kalau begini, suara saya ada? Ada ya, baik. Sahabat semua, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, khususnya Ibu Lela yang kami cintai, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat ya, hingga bisa barangkali itu mendengarkan apa yang sekarang kita kerjakan, yakni melaksanakan takziah atas wafatnya ibunda tercinta dari Bu Lela, yaitu Ibu Entin Suhartini, yang menurut data beliau sudah berusia 73 tahun. Jadi kalau dalam gurauan sahabat-sahabat kita ini sudah dapat bonus 10 tahun begitu ya, karena Rasulullah sebagai Nabi umat Islam, beliau adalah meninggal pada umur 63 gitu ya. Jadi sudah dapat bonus katanya. Kalau orang Cina lain lagi sering mengatakan saya, Gus, umur kamu udah hampir 70, dapat bonusnya 10 tahun bulannya. Kalau Cina 60 gitu ya. Teman-teman sekalian, tentunya dengan istilah bonus itu mudah-mudahan kita berharap bahwa kita semua panjang umur dan juga panjang amal, sebagaimana almarhumah yang telah
berusia cukup ya, yang ketiga, dan juga amalnya banyak kepada kita semua, khususnya kepada keluarga Ibu Lela. Terus sekalian, kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan almarhum mendapatkan ampunan dan dari Allah Taala, sehingga almarhumah Udin akan beroleh surganya. Kemudian teman-teman sekalian, satu hal lagi, ada sebuah mungkin pesan ulama, yaitu seuntung-untungnya manusia ialah dia yang bisa mengambil hikmah dari apapun yang terjadi di hadapannya. Dan serugi-ruginya manusia ialah yang memahami, mengerti apa yang terjadi di hadapannya, namun tidak mengambil hikmah atas apa yang terjadi itu. Maka kami dari BPH pertama-tama berterima kasih kepada panitia yang bersama-sama kita melaksanakan kajian kepada almarhumah Ibu Entin Suhartini, dan mudah-mudahan keluarga Dr. Lela diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan atas kepergiannya. Nah, hikmah yang kita ambil ialah bahwa suatu ketika kita akan juga mengalami hal seperti ini. Baik terjadi kepada kita, ataupun mungkin terjadi kepada ibu kita. Saya kebetulan masih mempunyai ibu yang sekarang sudah berusia 88 tahun dan tinggal di daerah Adipura, tapi sedih saya, Adipura Bandung. Apa sedihnya? RP, LT, RW belum boleh mengizinkan ada orang luar masuk ke sana. Karena daerah itu termasuk daerah merah, bahkan hitam. Itu sehingga RT, RW belum mengizinkan ada tamu yang masuk ke sana. Nah, mudah-mudahan saja ya, kita doa juga ya, ibu saya yang sudah berumur tapi tidak bisa dilihat oleh saya, cukup sedih juga. Nah, mudah-mudahan peristiwa atau hikmah dari kita takziah kepada Ibu Entin Suhartini ini mudah-mudahan membawa hikmah kepada kita semua, sehingga kita semua semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua makin siap untuk menghadapi apapun yang terjadi, dan semoga kita mendapatkan hikmah yang sangat baik dari peristiwa takziah malam ini. Dan mohon maaf kepada pimpinan BPH lain belum bisa hadir kelihatannya ya. Ini mohon maaf, saya mewakili BPH dengan ini mengucapkan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Entin Suhartini, dan semoga beliau beroleh ampunan dan mendapatkan surganya. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, sabar, tabah, dan ikhlas menerimanya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Kusnawan DBA MBA yang sudah menyampaikan sepatah dua kata yang berkaitan dengan tausiah kita pada malam ini. Kami mendoakan semoga ibunda dari Bapak Profesor Kusnawan selalu berada dalam sehat walafiat di dalam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak bisa dikunjungi karena situasi pandemi yang masih kurang baik. Mudah-mudahan doanya terus sampai kepada ibunda, mudah-mudahan sehat selalu beserta keluarga besar Bapak Profesor. Baik, berikutnya kita akan masuk ke acara tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmadi Rojali FMA LLM. Mudah-mudahan tausiah kita ini bisa memberikan manfaat kepada kita sehingga kita bisa mempersiapkan diri menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Dr. Ahmad Rojali MALM ini adalah tim AIKA STI Muhammadiyah Jakarta. Kepada Ustadz Dr. Ahmad Rojali MALM kami persilakan. Syukran Ustaz Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail kafa bil mauti wa'iza wa qila bi anna al-mauta kanzun wa kullun nasi syaribuh wa qila bi anna al-mauta babun wa kullun nasi dakhilu. Amma ba'du. Para guru, para orang tua, para sepuh, para dosen, para karyawan, para pimpinan, para guru besar, ayahanda, bunda, bapak ibu dosen yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Yang kecil mohon maaf tidak disebutkan nama, yang besar mohon maaf tidak disebutkan gelar. Tapi inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami, mahabbah rasa cinta kami kepada orang tua semuanya, ayahanda, bunda, bapak ibu semuanya. Mudah-mudahan kita insyaallah sesuai doa yang sudah disampaikan, harapan yang sudah disampaikan kepada kita. Baru saja kita dengar dari ayahanda Profesor Dr. Insinyur Haji Kusmawan. Tentunya kita semua mengaminkan ini semua. Maka insya Allah ibunda kita juga, Ibu Dr. Lela yang sedang berjuang mencari oksigen untuk mertua beliau. Tentunya mudah-mudahan Allah berikan jalan terbaik, Allah mudahkan segala urusannya, dan pastinya insya Allah Allah sayang dengan beliau. Setelah Allah uji dengan orang tuanya, hari ini Allah uji dengan mertuanya. Itu artinya sayang Allah berlipat ganda kepadanya. Dan tentunya kita juga yang hari ini hadir, sabar kita untuk masuk ke Zoom ini. Bahkan ayahanda Profesor Dr. Insinyur Haji Kusmawan harus bersegera dari Bandung, merelakan tidak bertemu orang tua beliau. Bahkan Zoomnya sampai 2 ini karena tidak terdengar tadi suaranya. Itu artinya bahwa ini dalam rangka taat, sabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua insya Allah mendapatkan curahan rahmat, inayah, ma'unah darinya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz Asmi, saya boleh share screen? Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya share ya. Apa sudah terlihat? Sudah, alhamdulillah. Baik ayahanda, bunda, bapak ibu, para guru besar, para sepuh, para bini sepuh yang mohon maaf, ini tertulis tanggal 7 Agustus 2021, itu artinya kemarin, hari pertama, sedangkan hari ini adalah Ahad 8 Agustus, hari kedua. Kita sama mendoakan dengan ikhlas, dan tentunya bukan hanya orang-orang tersayang kita yang sudah pulang ke rahmatullah, tentunya juga kita mendoakan diri kita agar kita juga mendapatkan nikmat yang paling kita nantikan, yaitu husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka izinkan saya amanah yang disampaikan oleh tim Aika oleh Ustadz Andri Gunawan agar saya menyampaikan, ini bukan tausiah sebetulnya, tapi cucu yang bercerita di depan orang tua semua. Jadi bukan tausiah tapi cerita saya. Cerita yang saya simpulkan menjadi 3 perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 yang Allah simpan dari apa yang Allah Ghaniyun Hamid, Allah yang maha kaya dan maha dipuji, Allah yang Rahman dan Rahim, kasih sayangnya. Tentunya Allah memiliki hak prerogatif untuk memberikan kepada siapapun yang Allah inginkan. Seperti malam hari ini, tentunya Allah sudah catat nama-nama kita dalam lauhil mahfuznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3 pemberhandarahan Allah itu bagi mereka yang sudah
berangkat ke rahmatullah, dan kita tentunya yang masih menunggu giliran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil ini dari kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat hamba, yang merupakan syarah penjelasan dari kitab yang kita tahu ditulis oleh Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tertulis, beliau punya kitab yang namanya Bayan Al-Faj Munbihat. Apa saja yang Allah berikan warning kepada kita, alal isti'dad, atas kesiapan kita, liyaumil ma'ad, ketika hari berpulang itu tiba. Maka kitab ini persiapan yang ditulis oleh Ahmad Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, disyarah, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Alama Muhammad An-Nawawi Tanara Al-Bantani Al-Jawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad, yaitu nasihat-nasihat kepada hamba-hamba Allah. Di sini dituliskan an ba'dil hukama. Jadi an ba'dil hukama innahu qala salasun min kanzillahi ta'ala ay mimma yaddakhiruhu ta'ala la yu'tihallah illa man ahabbahu. Apa itu? An ba'dil hukama, di redaksi awal disebutkan bahwa orang-orang yang penuh hikmah, orang-orang bijak, orang-orang yang ilmunya sudah kemudian tersambung dengan nilai-nilai ma'rifatillah, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya hukama ini, orang-orang yang bijaksana ini, orang-orang yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti berilmu. Tapi orang-orang yang berilmu belum tentu mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya boleh jadi dia berilmu tapi kemudian tidak mendapatkan hikmah. Bukan kemudahan yang lahir dari dirinya, bukan kemanfaatan yang lahir dari dirinya, bukan karya yang akhirnya menghantarkan pada ridho Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kebencian, kemudian sesuatu yang akhirnya tidak lagi mendapatkan manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Apa yang disampaikan oleh orang-orang bijak ini? Innahu, mereka menyepakati, qala, ada yang perlu kita ingat. Apa itu? Salasun, ada 3. Min kanzillahi ta'ala, min dari kanzillah, kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hadis yang pertama kita baca tadi di muqaddimah, bahwa kafa bil mauti wa'izo, cukuplah kematian itu sebagai pengingat kita. Kenapa demikian? Karena kematian itu laksana kanzun, laksana kekayaan yang kita simpan di dalam gelas kita, laksana gelas wa kullun nasi syaribu, setiap orang akan minum dari bejana atau dari gelas. Maka di sini bahwa ada 3 sebetulnya yang perlu kita ingat, dan 3 itu adalah min kanzillah, dari kekayaan Allah, dari perbendaharaan Allah, dari apa yang Allah ciptakan, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah adalah Ghaniyun Hamid, maha kaya dan maha dipuji. Ai, atau setelah dalam kurung itu ada tulisan ai, atau mimma yaddakhiruhullah, atau apa yaddakhiruhu. Mimma yaddakhiruhu, yaddakhiruhu ini pakai present continuous tense.
tidak memakai simple past tense. Jadi Rasul menyampaikan bahwa Allah punya begitu banyak kekayaan dan ada 3 yang Allah simpan, dan yadakhiruhullah, Allah tahan itu, Allah hanya berikan itu dengan memakai fi'lul mudhari atau present continuous tense, yaitu pekerjaan yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Jadi 3 ini akan kita dapatkan ketika kemudian kita mampu meraih 3 hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyatakan la yu'tihallah, tidaklah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa di sini adalah harful istisna, huruf pengecualian. Tidaklah Allah berikan itu kecuali man ahabbahu, kecuali kepada mereka-mereka yang Allah inginkan. Bahwa malam hari ini kita bertemu di hari kedua ini juga karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Andai internetnya, andai handphonenya, andai laptopnya, dan seterusnya itu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan mampu kita berkumpul di Zoom ini. Itu artinya bahwa ini hanya Allah berikan ketika 3 hal itu kita bisa kerjakan dan memasukkan diri kita kepada man ahabbahu, apa yang Allah cintai, menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama adalah di sini kita tuliskan al-faqru. Ya. Kita akrab sekali dengan kata-kata ini, al-faqru. Ya. Kefakiran, kemiskinan, kekurangan, ketidaknyamanan, ketidakseimbangan antara high expectation, antara keinginan yang kuat dari kita dengan reality of life, dengan kenyataan hidup yang kita terima. Ya. Tadi sudah kita dapatkan luar biasa pembelajaran malam hari ini. Di tengah kita mendoakan ibunda Dr. Nurlela ini, tapi beliau kemudian harus berjuang untuk mertuanya. Ini kan kita yakin seyakin-yakinnya dasarnya beliau ingin hadir di tempat ini. Tapi qadarullah, Allah punya keinginan lain yang itu menghantarkan mudah-mudahan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, al-faqru di sini seringkali dalam terminologi yang kita pahami adalah kefakiran, adalah kemiskinan. Ya, bahkan disebutkan di sini setelah dalam kurung al-faqru wa huwa faqdu ma yahtaju ilaihi, bahwa kefakiran itu adalah faqdu, sesuatu yang hilang, sesuatu yang lenyap, sesuatu yang kemudian tidak bisa kita rasakan, ma yahtaju ilaihi. Lihat di sini adalah ma, itu sesuatu yang kemudian yahtaj. Yahtaj lagi-lagi memakai fi'lul mudhari atau present continuous tense. Ya. Itu artinya di sini kefakiran di sini bukan hanya semata-mata kemiskinan, bukan hanya semata-mata kekurangan harta, bukan hanya kemudian kekurangan makanan dan seterusnya, seperti Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah di ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tidak hanya kemudian kekurangan dari rasa ketakutan, baik itu kehilangan pekerjaan, kekurangan makanan, buah-buahan, kesehatan dan seterusnya, yang akhirnya adalah mereka-mereka yang sabar, merekalah yang akhirnya menjadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini
bukan semata-mata kefakiran itu kemiskinan. Akan tetapi kemiskinan atau kefakiran ini adalah sesuatu yang tidak mampu kita dapatkan. Faqdun, hilang dia, lenyap dia, mayahtaju ilai, ketika kita sangat membutuhkannya, ketika kita sangat memimpikannya, ketika kita sangat rasanya ingin betul-betul merasakan itu. Kita syukur alhamdulillah, di luar yang sakit kita dengan nyaman menghirup oksigen yang Allah berikan. Tapi di lain sisi luar biasa perjuangan saudara kita mencari oksigen. Ini kan berarti ada yang hilang, di sini. Maka Imam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, kitab beliau ada Majmu' Fatawa, menyampaikan kepada kita bahwa di sini kefakiran atau kemiskinan ini bukan semata-mata kefakiran atau kemiskinan dalam arti yang hakiki, yaitu bahwa orang miskin, bahwa orang fakir, ya, yang kekurangan harta, hidupnya kemudian tidak seperti orang kaya pada umumnya. Akan tetapi di sini beliau menyimpulkan majazi, hal yang tersirat di situ bahwa kita akan menjadi miskin saat kemudian kita tidak mampu merasakan apa yang kita inginkan. Disitulah Allah akan menguji kita, aashkur am akfur. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau kita termasuk yang kufur, tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan meskipun itu pahit, meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi itu kita tidak nyaman, tapi sesungguhnya itu sangat baik untuk kita rasakan. Maka kita teringat dengan apa yang kita dengar, apa yang kita temukan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kita bisa lihat di sini Imam Tirmizi ini salah satu murid ternama dari Imam Bukhari. Ada dua murid beliau yang sangat-sangat beliau sayang. Pertama adalah Abu Isa At-Tirmizi, yang kita kenal dengan adalah Imam Tirmizi. Yang kedua adalah Imam Muslim. Imam Muslim juga menulis kitab Sahih Muslim yang derajatnya sama dengan gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru juga namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah punya guru di atasnya, beliau belajar darinya namanya Abu Zinan. Beliau juga punya guru yang kita kenal dengan Anas ibnu Malik, dan Anas juga punya guru yang namanya A'raj. A'raj juga punya guru yang kita kenal dengan nama Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dausi, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu juga punya guru. Gurunya yang sering kali mengingatkan beliau dengan kalimat Ausani Khalili, telah berpesan kepadaku orang yang sangat sayang dengan aku. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya bahwa ada silsilah yang sampai kepada Rasul, ada sanad yang tersambung keilmuan yang kuat yang tersambung kepada Rasul, yang Rasul ternyata juga pada poin satu ini, kefakiran, kemiskinan salah satu yang Rasul inginkan. Bahkan Rasul berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahsyurni fi jumratil masakin. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam kemiskinan. Wa amitsni miskinan, ya Allah matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam kemiskinan. Wahsyurni ma'a jumratil masakin, dan kumpulkanlah aku nantinya bersama orang-orang yang miskin. Itu artinya bahwa ada literasi yang menyatakan bahwa Rasul juga termasuk al-fakru ini.
Namun demikian juga tidak kita pungkiri bahwa Rasul juga pernah berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, Allahumma kfini, cukupkanlah kami, an haramik, dari apa-apa yang haram atas perintahmu, wa aghnina bifadlik amman siwak, dan berikanlah kami rasa kaya, kekayaan yang luar biasa dengan fadlik. Apa itu? Keutamaan yang kau berikan. Itu artinya seringkali di sini, mohon maaf lahir batin, bukan berarti kemudian kita tidak boleh kaya. Akan tetapi terkadang kalau kemudian kita miskin, bisa diantaranya kadal fakru ayakuna kufran, kefakiran, kemiskinan yang tidak didasari atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengindikasikan kepada kekafiran di hadapannya. Tidak kemudian mencari dengan yang halal, cenderung kemudian kita menghalalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda bunda, bapak ibu dosen yang mulia, kalau ingin saya bertanya, boleh dihidupkan. Boleh dihidupkan voice-nya, boleh di-unmute suaranya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita apakah lebih siap? Apakah kita lebih mampu diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan? Kira-kira nih, Bapak Ibu yang mulia, ayahanda bunda, boleh dibuka suaranya. Apakah kita lebih mampu, lebih kuat diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan? Kekayaan. Dengan kekayaan ya. Ya. Rasanya begitu ya, Ayahanda Rawijo, bahwa kita lebih mampu ya. Karena saya belum pernah kaya kan, jadi menguji dengan kaya deh. Betul Pak Oman. Ya, karena belum pernah kaya kata Pak Oman, ya nggak mampu diuji gitu. Ya, makanya di sini kemudian rasanya ya cenderung kita sama kalau diuji dengan kekayaan dan kemiskinan. Ini tentunya persepsi yang harus kita persiapkan ketika Allah kemudian menguji kita. Ya, tapi di sini kemudian ketika kita kaya, alhamdulillah misalnya disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' At-Tawad tadi, kaya di sini atau miskin di sini bukan pada harta, tapi adalah pada hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kaya, hati kita kemudian itu merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ringan berbagi, apalagi di masa pandemi jilid 2 ini. Dan juga ketika kita mampu memiliki ilmu, ya kan, maka sesungguhnya kita diingatkan sebetulnya ilmunya milik Allah Subhanahu wa taala, kita hanya dititipkan ilmunya kepada kita. Ketika hari ini kita sehat, sesungguhnya Allah menitipkan kesehatan kepada kita. Selebihnya Allah akan lihat apakah kita semakin mengoptimalkan kesehatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berkumpul dengan mahasiswa kita, maka tentunya kita juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita merasa lebih atau sesungguhnya kita merasa lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita memang terlihat punya, kita memang terlihat mampu, tapi sesungguhnya ada zat yang memberikan kita kemampuan dan kebisaan yang akhirnya Allah tuntut kita untuk mengoptimalkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika yang kaya merasa miskin di hadapan Allah sehingga mudah berbagi, ketika yang berilmu merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak seperti Korun yang menyatakan ini adalah dari hasil keringatnya, itulah kemudian menghantarkan kita kepada al-fakru ini, kemiskinan, kefakiran yang akhirnya
mendudukkan kita pada derajat tertinggi di hadapan Allah, sehingga inilah yang Allah akan berikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa kita betul-betul tentunya sama ketika ajal kita datang, kita pun ingin sekali didoakan. Maka malam hari ini kita mendoakan hari kedua orang tua kita yang tentunya Allah Subhanahu wa taala insyaallah menjadikannya min ahlil khair dan ahlil jannah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah di sini tertulis wal marad, ya, wal marad, ya. Marad ini seringkali kita artikan dengan sesuatu yang menyakitkan atau penyakit, ya. Dijelaskan di sini wa huwa yu'radu lil badan. Penyakit itu adalah ma yu'rad, ya, sesuatu yang menyakitkan, menjangkiti badan kita. Sesuatu yang kemudian menggerogoti badan kita. Sesuatu yang kemudian memberikan efek yang nyeri dari apa yang kita miliki sekarang. Ya. Marad di sini adalah penyakit di sini. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa penyakit itu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk Allah dan penyakit juga makhluk Allah. Tidak ada penyakit yang akan menjadi digdaya kepada diri kita. Tidak ada penyakit yang akhirnya menundukkan kita bukan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sebagai manusia la ta'ata li ma'siyatil khaliq, tidak ada celah bagi kita, tidak ada tawar-menawar bagi kita dalam rangka kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepadanya. Maka dalam sistem muamalah yang sering kita pelajari, di mana Muhammadiyah memiliki 4 pilar, baik itu akidah, syariah, akhlak, dan muamalah dunyawiyah. Sistem ajaran Islam yang diperkenalkan Muhammadiyah luar biasa, bahwa ketika kita hidup di dunia sampai akhirnya ajal menjemput kita, tidak akan lepas dengan 4 sistem beragama ini. Baik itu akidah, teologi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau syariah, bagaimana tata cara kita mendapatkan harta, memanfaatkannya di jalannya, mengoptimalkan sisa hidup kita di hadapannya dengan cara akhlak yang ketiga, dan yang terakhir dengan muamalah dunyawiyah. Dan malam hari ini adalah muamalah dunyawiyah, adalah bagaimana kita bersosial, saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan, saling berharap kepada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Rasul mengingatkan kita bahwa ini masuk kategori yang Allah cintai. Baik itu di dalamnya virus corona, baik itu inisiasinya adalah alpha ataupun inisiasinya atau delta, atau ya Zika dan seterusnya. Sesungguhnya virus-virus ini sebetulnya tidak punya dikdaya apapun terhadap kita karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In asabathum sarra syakar. Orang yang beriman ketika mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathum darra, dan ketika dia mendapatkan ketidaknyamanan, penyakit yang berketerusan, maka dia akan bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa meminjam doa yang dibaca oleh Nabi Ayyub alaihissalam, di mana Nabi Ayyub sendiri didorong oleh istrinya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau nabi. Tapi Nabi Ayyub kemudian tidak mau. Kenapa tidak mau?
malu dengan anugerah nikmat yang Allah telah berikan terlalu banyak ketimbang sakit yang dia rasakan. Namun satu saat Nabi Ayub kemudian ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, ingin bermunajat kepadanya, ingin meminta, kangen dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi penyakitnya kemudian menghalangi rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah goreskan itu. Ya. Dalam Al-Qur'an dengan doa Nabi Ayub, Allahumma inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma, ya Allah, ya, ini massaniya durru, ya, aku sekarang sakit ya Allah, aku sekarang meriang ya Allah, aku sekarang batuk ya Allah, aku sekarang saturasinya menurun ya Allah, aku sekarang untuk bernapas sulit ya Allah, massaniya durru, itu yang saya rasakan ya Allah. Tapi kemudian Nabi Ayub menyatakan, wa anta arhamur rahimin. Kepada siapa lagi? Kepada siapa lagi kami meminta, ya, kecuali kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Doa ini bisa kita baca ketika kemudian terasa asam urat kita mungkin menghalangi sholat malam kita. Ya, itulah kita. Beda dengan Rasul. Kalau Nabi Muhammad itu sholatnya banyak, sholatnya sering, baru kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita baru mau sholat, kaki udah pada bengkak duluan. Itu bedanya kita. Ya, Rasul sedikit makannya. Kalau kita dikit-dikit makan. Rasul tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit merem mata kita. Itu artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu penyakit, sesungguhnya itu rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Hadis sahih yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahkan tertulis muttafaqun alaih, sepakat dua imam, baik itu Imam Muslim dan Imam Bukhari, legalitas yang paling kuat, hukum yang diambil setelah Al-Quran, yaitu hadis, dan keduanya imam yang paling berkompeten tentang keabsahan dari sanad, sambungan keilmuan, kemudian dari matan, redaksi yang disampaikan Rasul, sampai akhirnya rawi periwayat yang tidak ada cacat, kedua-duanya menyatakan muttafaqun alaih. Apa yang disampaikan? Ma yasibul mu'min min nasabin wala wasabin wala alamin wala huznin hatta syaukah illa kafarallahu dzunubahu. Bahwa orang mukmin itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna, apakah orang-orang yang kemudian beriman itu dibiarkan Allah Subhanahu wa taala fahum la yuftanun, sedangkan tidak diuji Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang yakin bahwa kematian hanyalah pintu yang siapapun masuk ke pintu itu, mereka yang berkeyakinan ini hanyalah giliran. Corona, COVID-19 hanyalah sebagai wasilah. Tapi kemudian mau COVID-19 kek, mau tidak kek, semua akan bertemu dengan ajalnya dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Selama kita yakin dengan Allah akan bertemu, maka Allah akan uji kita min nasabin, dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan hati kita, wala wasabin, ya, atau sesuatu yang akhirnya mengganggu kita, wala alamin, sesuatu yang menyakitkan, wala huznin, sesuatu yang menyedihkan,
hatta syaukah, sampai sesuatu duri itu menyakiti diri kita. Ya, tentunya tiap kita mungkin pernah naik motor ya. Motor kita pernah kita masukin ke rumah. Seringkali motor kita masukin atau kita keluarin dari rumah, itu standar motornya kena kuku kaki kita, kena kaki kita, bahkan mungkin merobek kuku kita, berdarah kaki kita. Itu namanya syaukah, menyakitkan. Seringkali kita mengambil palu, martil, untuk kemudian memaku di dinding. Yang pegang palu kita, pakunya yang megang kita. Harusnya yang kita ketok itu pakunya. Tapi kenapa ancang-ancangnya sudah betul, kemudian sudah sangat yakin, tapi tetap saja jempol kita yang kita palu akhirnya. Itulah hatta syaukah, akan menyakitkan diri kita. Maka yang menyakitkan itu karena apa? Kafarallahu junubahu. Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa kita. Maka selama kita ingat Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit ini, bahwa Allah ciptakan dokter, Allah ciptakan perawat, Allah ciptakan obat, itu wasilah. Akan tetapi goyahnya, tujuannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita. Keyakinan kita bukan pada obatnya, keyakinan kita bukan pada dokternya, tapi Allah yang menggerakkan dokter itu, Allah yang izinkan kita bertemu dengannya, sehingga obat menjadi wasilah, obat menjadi perantara, tapi goyahnya, tujuannya bukan karena obat kita sembuh, tapi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Sina dalam Al-Qanun At-Tibbiyah, bahwa sesungguhnya penyakit itu bukan karena orangnya, akan tetapi karena hatinya yang sakit. Ketika hatinya tenang, ketika hatinya itu merasa bahwa penyakit adalah rasa sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, man ahabbahu, yang tadi Allah mencintainya, maka pemikirannya akan tenang dan menghantarkan dia kepada kesembuhan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah yang ketiga, as-sabru, sabar. Apa itu sabar? Disebutkan di sini, wa huwa tarkus syaqwa min alamil bawa li ghairillah. Sabar itu adalah tarkus syaqwa, meninggalkan pengakuan-pengakuan kita, gerutu-gerutu kita, ya. Apapun yang kita rasakan, min alamil balwa, dari ketidaknyamanan, penyakit, kurang nyaman dan seterusnya, li ghairillah, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perintah sebetulnya, tarkus syaqwa. Kita disuruh meninggalkan yang namanya ya curhat, ya kemudian melihat, memaparkan ketidaknyamanan hidup kita, menulisnya di wall Facebook, menaruhnya di status-status Instagram, menaruhnya di status-status WA. Ketika kita menaruhnya ketidaknyamanan kita, ketika kita meletakkannya apa yang sedang Allah berikan kepada kita di wall Facebook kita, di status Instagram kita, di status WA kita dan seterusnya, sesungguhnya kita sedang menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang mengadili Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini satu hal yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang bijak. Maka Allah sampaikan, innama yuwaffas sabiruna ujurahum. Sesungguhnya bighairi hisab, mereka akan disampaikan, disempurnakan nikmatnya orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar di sini itu ada dua. Ya, yang pertama adalah as-sabru lit-tha'ah, sabar dalam ketaatan. Sampai hari ini kita taat kepada pimpinan di STMJ kita. Kita diminta mengoreksi dari rumah. Kita taat mengoreksi dari rumah.
Padahal mungkin mengoreksi enak di kampus, ada kopinya, ada nasi emaknya, ada sayur emaknya dan seterusnya. Ya, ada canda dan tawa yang kita sering kali kita lontarkan di antara tangga sebelum sampai ke musola. Tapi kita taat dan patuh kepada aturan pimpinan, ya, agar kita kemudian mengoreksi dari rumah, kemudian membimbing dari rumah, kemudian mengajar dari rumah, beraktivitas dari rumah, berkarya dari rumah, membuat hal-hal yang baik dari rumah, mengisi BKD dari rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya sebetulnya kalau kita kerjakan di kampus lebih gampang, karena gampang nanyanya, komunikasinya lebih lancar. Tapi kalau kita di rumah kan ada saja yang terputus. Tapi itu kita lakukan karena sabarnya li taatillah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar kita dalam menerima musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika saudara kita kehilangan orang tuanya, itu artinya kita diingatkan orang tua kita yang sudah tiada sedang, mudah-mudahan Allah berikan curahan rahmat, Allah jadikan amal salehnya penerang raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada doa Nabi Musa yang doa ini dikonfrontir, langsung dihadapkan Musa kepada Fir'aun dan sekutunya Haman. Ketika Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesarannya, terjebak di Laut Merah dengan dua pasukan yang luar biasa, sekutu daripada Fir'aun dan sekutunya yaitu Haman. Dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam kemudian tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan, suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, akhirnya beliau mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa inilah yang kemudian dibaca oleh beliau. Kita bisa pinjam doa ini. Rasanya sebagian kita mungkin merasa bahwa kita juga sedang seperti Nabi Musa yang kemudian sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang sedang dikelilingi oleh pasukan-pasukan Fir'aun dan Haman. Dan di depannya adalah Laut Merah. Apa itu? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini belakangan juga menjadi pertanyaan, kapan pasnya kita baca ini? Saya selalu sampaikan doa ini pantas sekali kalau kita baca dalam rapat-rapat, mengambil keputusan, kebijakan untuk kemaslahatan umat. Ini sangat baik doa ini, karena ini langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa mampu melewati Laut Merah dan selamat atas izin Allah dari Fir'aun dan tentaranya, juga sekutunya Haman. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimulah segala puja dan puji. Wa ilaikal mustaka, ya Allah, hanya kepadamulah kami memohon, hanya kepadamulah kami berkeluh kesah. Kami tidak berkeluh kesah di wall Facebook kami. Kami tidak berkeluh kesah di status Instagram kami. Kami tidak berkeluh kesah di status WA dan YouTube kami. Kami tidak berkeluh kesah dengan teman sekantor kami. Tapi wa ilaikal mustaka, kami hanya berkeluh kesah kepadamu ya Allah. Wa antal musta'an, dan sesungguhnya engkaulah yang maha penolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup doa ini kemudian dengan ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najina mimma nakhaf.
Ya Allah, ya amanal khaifin, ya Allah yang maha menenangkan dari apa yang kami takuti. Aminna mimman nakhaf, selamatkan kami, berikan kami keamanan dari apa yang kami takutkan. Ya amanal khaifin, zat yang memberikan ketenangan. Salimna, selamatkanlah kami, mimman nakhaf, dari apa yang kami takutkan. Ya amanal khaifin, wahai zat yang memberikan ketenangan. Najina mimma nakhaf, selamatkanlah kami dari apa yang kami takutkan. Sungguh COVID-19 bukanlah yang kami takutkan. Sungguh kehilangan kesehatan bukanlah yang kami takutkan. Sungguh Alfa, Delta, Zika dan seterusnya makhlukmu ya Allah yang tidak kami takutkan. Tapi yang kami takutkan adalah ketika ajal datang, ketika harus bertemumu ya Allah, kami tidak mampu menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan aman kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka insya Allah Allah masukkan kita semua dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ini hanya cerita saja dari cucu, dari anak kepada orang tuanya, bukan tausiah. Yang kita sama-sama seringkali menyimak ketua sekolah kita, yaitu Bu Dr. Lela, selalu menutup baik itu rapat, kajian, seminar dan seterusnya dengan kalimat-kalimat yang baik. Diantaranya adalah nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Saya rasa doa itu sangat mengena. Ya. Mohon izin Pak Asmi. Mohon izin dulu. Oh ya Pak, masih ada Pak Ustadz soalnya. Ya. Ini luar biasa dari Pak Ustadz ini, terutama yang terakhir ini ada terkait dengan doanya. Pak Ustadz, ya. Kita ini kan takut saja salah membaca. Ya. Doma mau dimasukin fathah dari huruf-huruf yang gundul ini. Ya. Nah, oleh karena itu usul konkret saya, kalau bisa diberi ininya Pak Ustadz, biar tidak salah membaca kita. Baik. Karena ini penting sekali dan doa ini luar biasa. Saya baru mendapatkan doa ini dari Pak Ustadz. Mungkin juga yang lain baru mendengarkan atau mendapatkannya. Tapi kalau kita membacanya tanpa ada baris dan sebagainya, kan salah. Maka doa kita kan kurang pas, kurang bagus. Itu Pak Ustadz. Ya. Jadi mohon dilengkapi lah, biar tidak salah kita berdoa, membaca dan berdoanya, sehingga Allah menerima doa kita. Amin. Kalau salah membacanya kan kita khawatir tidak diterima. Betul. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Asmi. Baik, sama-sama Pak Ahmad Abu Bakar. Terima kasih. Baik, syukran ayahanda Ustaz Haji Abu Bakar yang sudah mengingatkan. Biar tidak lupa, langsung kita harokatkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini fathah. Ya, Allahumma. Ada tasdidnya. Allahumma. Kemudian doma. Maaf. Allahumma. Kemudian ada tasdidnya. Allahumma. Kemudian laka. Kemudian lakal hamdu, ada sukunnya, kemudian ada fathahnya, lakal hamdu, ya. Sukunnya di itu Pak Ustadz, ya. Alif Pak Ustadz. Oh ya. Lakal hamdu.
Ya. Ini hamdu. Maaf. Lakal hamdu. Wa ilaikal mustaka. Wa ilaikal mustaka. Ayo. Ilaikal mustaka. Wa antal musta'an. Wa anta. Antal sama antal ta'an. Stan. Wala haula. Ya, Prof. Cuma ada Prof. Wala haula wala quwata illa billah billahil aliyyil azim. Bawahnya ya amanal khaifin. Amanal khaifin. Aminna plastiknya mimma nakhafu. Ya amanal khaifin. Manal khaifin. Khaifin salimna mimman nakhaf. Nakhafu. Ya amanal khaifin.
الخائفين نجنا مما نخاف نجنا ما نخاف Kira-kira demikian ayanda. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Itu kira-kira. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang khilaf dan salah. Terima kasih.